Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. 1. Apakah boleh saya mengambil telur ayam tetangga yang bertelur di kandang ayam saya? Setiap hari makan di tempat kandang ayam saya. Ini gimana membedakan? Yang telur ayam saya atau ayam orang? Ini membedakannya kan susah. Ayam kita di situ, ayam orang di situ juga. Gimana kita membedakan? Ngerti? Yang kedua, ada penjelasan tentang ini. Kita rumah bertetangga dengan orang, lalu ada pohon mangga, pohon durian, rambutan, lengkeng, berbuah. Jika dia berbuah bagian tanah kita, itu boleh kita mengambil meskipun tak izin tetangga. Kalau ada tetangga melarang, besok ketika sampahnya ada, suruh tetangga menyapu di situ. Ngerti? Bagian di kita itu, di halaman kita, jatuh daunnya, menyampah dia, atau jatuh atau bersarang serangga sehingga menyerang rumah kita, suruh tetangga tadi ganti rugi. Kalau dia tak boleh kan kita ambil mangga. Maka kasus ini, kalau seandainya kita tak bisa bedakan makan di tempat kita, telur tempat kita, boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Tapi kalau kita tak punya ayam, jelas punya orang, kalau minta izin lebih baik. Cuma secara adab Islam itu boleh orang yang jadi tuan rumah untuk makan hal-hal seperti ini. Yang kedua, tetangga minta tolong minjam uang. Ini kok tetangga terus ini? Jangan-jangan ada masalah dengan tetangga. Tetangga minta tolong pinjam uang kepada saya, tetapi hutang yang lama belum dibayar. Ini jangan bertetangga dengan orang macam ini. Lama-lama ini banyak utang ini. Kalau saya tidak menolongnya, saya dibilang pelit. Bagaimana cara Islam menanggapi ini, Ustaz? Kita kalau sudah berhutang menambah musuh. Betul tidak? Karena memberi hutang, orang mengemis-ngemis mintanya. Nagih hutang, kita yang ngemis-ngemis. Orang kalau sudah berhutang kadang jadi pembohong. Orang kalau sudah berhutang kadang-kadang jadi kasar. Orang kalau sudah berhutang kadang-kadang ingkar janji. Itu sudah banyak kenyataan. Maka Bapak Ibu, dalam Islam, selama kita tak perlu berhutang, itu makruh hukumnya berhutang. Bahkan bisa haram. Kita tak perlu hutang, tapi berhutang juga bisa makruh, bisa haram. Tapi kalau kita butuh, boleh kita berhutang, sekedar butuh. Dan kalau sudah berhutang, wajib hutang dibayar. Kalau hutang tak dibayar, hutang tak pernah gugur sampai ada yang membayar atau yang membayarkan. Nabi pernah menyolatkan jenazah, tak mau Nabi menyolatkan karena dikasih tahu orang ini punya hutang. Nabi tak mau solatkan sampai ada yang melunaskan hutang dia. Sampai datang sahabat yang melunaskan hutang dia, menjamin untuk melunaskan hutang dia. Baru Nabi mau solatkan jenazah itu. Jadi meninggal pun kita, hutang tak selesai. Maka hutang mesti dibayar. Bagaimana? Kalau kita dibilang pelit oleh orang, tak ada masalah. Tapi kalau orang itu sudah mau mati, tak juga dipinjamkan, tenggang-tengganglah sedikit. Jangan gara-gara uang 10.000, 100.000 kita rela nengok orang mati gara-gara kita tak meminjamkan duit kepada dia. Tapi kalau seandainya kondisi ini tak membuat darurat, orang tak sakit, tak mati gara-gara itu, tak masalah, tak dihutangkan. Karena memberikan hutang itu kepada orang yang menepati janji memang dianjurkan syariat, pahalanya besar. Tapi kepada orang yang tak mau bayar hutang, tak ada masalah, kita tak mau menghutangkan. Kenapa? Yang pertama aja belum bayar. Bahkan kalau orang berhutang, kita boleh
berkata kasar menagih hutang kepada orang yang tak mau bayar hutang, maka boleh kita tak menghutangkan. Dibilang pelit, apa salahnya dibilang pelit? Kan tak menambah gemuk kita kalau dibilang kita tak pelit, dan tak membuat kita kurus kalau dibilang pelit. Itu tak ada masalah. Maka balik pada kita, mau pinjamkan atau tidak, mau ikhlaskan atau tidak, tapi boleh tidak dipinjamkan. Kenapa? Hutang yang lama belum dibayar. Saran saya Bapak Ibu, tak perlu hutang, jangan berhutang. Kalau perlu berhutang, seperlunya. Kalau berhutang, niat dalam hati lunasi hutang. Sudah ada uang, bayar hutang dulu, baru yang lain. Jangan sampai hutang tak dilunasi. Kemana-mana pakai mobil baru, kemana-mana pakai baju baru, kemana-mana pakai sepatu baru. Hutang 100.000 tak dibayar. Lunasi hutang dulu. Oh, saya minta doa dari Ustaz dan jemaah lancar dan sukses usaha British Propolis dan usaha pizza saya. Kalau ada pizza begini bawa lah sikit. Yang ada BP-nya bawa juga lah, biar testernya bisa kita rasakan. Jadi iklannya itu lebih jelas. Jadi iklannya itu lebih enak kita endorse-nya karena sudah terbukti. Jadi abang yang buat iklan ini nanti tolong bawakan satu pizza. Jadi kalau Abduh sekolah bisa bawakan pizza. Apa hukumnya memberikan hadiah kepada seseorang setelah diberikan pekerjaan atau instansi berupa materi? Apakah termasuk gratifikasi? Kalau sekedar kita ucapkan terima kasih karena orang membantu kita, orang mengurus urusan kita, orang memudahkan, ini tak termasuk gratifikasi, tak termasuk rasuah. Boleh kita kasih. Nabi, kalau Nabi dihutangkan orang, Nabi berhutang nih, lalu Nabi bayar, itu Nabi melebihkan membayar dari yang dihutang. Dan Nabi mengatakan, boleh kalau seandainya ada orang menghutang, terpuji orang, kalau dia berhutang, dia saat melunasi hasan, atau dia melakukan berbagai perkara hal yang terpuji saat melunasi hutang. Di antara caranya melebihkan bayar hutang. Tapi dasarnya dari keinginan dia, bukan keinginan orang yang memberi hutang. Kalau keinginan orang beri hutang, ini bisa riba. Tapi kalau orang yang berhutang melebihkan, ini hadiah, boleh. Maka kalau ada orang membantu kita, betul-betul sekedar rasa terima kasih, tak termasuk rasuah, tak termasuk diharamkan, boleh dilakukan. Maka ini tak termasuk gratifikasi yang terlarang. Cuma saya tak tahu dalam PPATK negara, dalam aturan negara, tapi dalam Islam, jika sekedar niatnya terima kasih, sudah selesai pekerjaan, sudah selesai akad, sudah selesai nego, boleh, tak termasuk rasuah. Ustaz, apa amalan biar mudah bayar hutang? Pertama sekali, niat. Saat kita berhutang, niat bayar hutang. Kenapa? Dalam hadis, orang kalau berhutang, dia niat bayar hutang, Allah akan tolong dia melunasi hutang. Maka dari awal jangan pernah niat untuk tidak membayar hutang. Hutang yang ada di tangan kita tak menambah kaya, tapi justru mumhiqah, justru menghilangkan keberkahan. Jangankan yang diambil dari orang tadi, yang di tangan kita boleh jadi juga hilang habis, dibawa keberkahannya karena tak niat bayar hutang. Maka saat kita berhutang, di antara amalannya niat bayar hutang. Dua, jangan lupa setiap pagi sore baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 kita berlindung. Satu di antara 8 itu terhimpit hutang. Nabi ajarkan pagi dan sore. Ada sahabat Nabi kayak sekarang ini, dia di masjid, bukan waktu sholat. Nabi nanya, ada apa Abu Umamah engkau di masjid? Ini kan bukan waktu sholat. Apa kata dia? Nabi, saya punya hutang, sehingga pikiran saya selalu terhimpit, selalu tersedot oleh hutang tadi, tidak pernah tenang.
Apa kata Nabi? Maukah engkau aku ajarkan? Kalau engkau amalkan, engkau bebas dari hutang. Maka Nabi ajarkan doa tadi. Jadi resep itu dari Nabi. Doa berlindung dari 8 hal yang menyulitkan setiap subuh dan sore. Setiap setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari tenggelam. Rutinkan tiap hari. InsyaAllah diringankan hutang. Minimal 2 amalan tadi. Niat bayar hutang. Yang kedua, amalkan doa yang diajarkan Rasul. Terakhir, Ustaz, kawan saya lulusan pesantren, dia mengatakan lebih baik ahli maksiat daripada ahli ibadah, karena katanya pendosa sangat dicintai Allah, tapi dia selalu menunjukkan maksiatnya. Apakah dia termasuk fasik? Kalaulah kita baca hadis berikutnya, di hadis nomor 241, ini 239 barusan, itu akan dijelaskan tentang orang yang terang-terangan mengungkap dosa dia. Orang tak tahu dia berdosa, lalu dia umumkan, dia kasih tahu orang, saya kemarin mencuri. Orang tak tahu. Itu nanti dijelaskan di hadis 241, bahwa dalam syariat kita, orang kalau berdosa dianjurkan menutup aib. Orang lain dianjurkan menutup aib orang yang dia tahu ada aib. Maka jangan sampai kita justru yang membuka aib kita. Syariat suruh kita tutup aib kita. Maka tak boleh terang-terangan buat maksiat, dan tak boleh terang-terangan menyebarkan maksiat. Tapi justru kalau berdosa, tutup dosa itu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada orang yang dicambuk oleh Rasul di masa Rasul hidup. Ada perempuan hamil. Perempuan itu dia hamil, orang lain tak tahu dia hamil karena zina. Datang dia kepada Rasul, Rasul, saya sudah berzina, hukum saya. Kata Rasul, engkau sehat. Maksud Rasul, dia ini normal, bukan orang gila. Sehat Rasul. Kata Rasul, balik lagi pulang. Balik lagi dia minta dirajam juga. Kata Rasul, lahirkanlah anak itu dulu. Kalau lahir anak, balik lagi sini. Sudah lahir anak, dia datang lagi. Tengok bayi, kata Rasul, biarkan dia selesai menyapih dulu. Tak perlu uminya lagi, tak perlu asi ibunya lagi, datang lagi. Sudah 3 kali dia datang, berkali-kali dia datang, baru Rasul tegakkan rajam kepada dia. Kata para ulama, perempuan ini andaikan dia tutup aibnya, dia tak tegakkan rajam, Allah sudah ampunkan untuk dia dan dosanya sudah tertutup. Maka sunnah hukumnya, kalau ada orang berdosa, dia tutup dosanya, bukan dia buka terang-terangan. Maka tak ada ceritanya orang berdosa lebih Allah suka dibanding orang yang tak berdosa. Tidak ada. Ini orang biasa mengaji setengah-setengah, atau hadis kita baca pagi di 10, dia baca 1 langsung pulang, yang 9 dia tak ikut. Dalam syariat kita memang ada hadis, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah suka dengan orang taubat. Tapi ada hadis, innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah suka orang yang mensucikan dirinya sehingga tak berdosa. Tak ada kotor zahir, tak ada kotor batin, sehingga tak ada dosa. Jadi dia dapat hadis satu, tak dapat hadis yang lain. Dapat ayat satu, tak dapat ayat yang lain. Makanya bisa pula dia mengatakan lebih baik orang maksiat daripada orang tak maksiat. Karena kenapa? Allah cinta dengan orang pendosa. Kira-kira nalarnya, jika pendosa saja dicinta Allah, orang tak berdosa lebih dicinta. Kok bisa pula orang berdosa dicintai, yang tak berdosa? Ngerti nalarnya? Mestinya berpikir dia, jika yang berdosa dicinta, yang tak berdosa lebih dicinta. Ini jangan dibalik-balik. Yang berdosa dicintai, yang tak berdosa tak dicintai. Apalah jadinya umat Nabi Muhammad nih? Semua orang akan memilih nak jadi pendosa lagi. Kenapa? Dicintai Allah. Kalau tak berdosa, tak dicintai Allah. Benar kesimpulan tuh? Nalar-nalar ini mesti hidup juga kita. Jangan sampai orang berdosa dicintai, yang tak berdosa tak dicintai. Mestinya yang tak berdosa lebih dicintai. Kalau ulama bisa salah, yang tak ulama, ngerti? Kalau ulama bisa salah, yang tak ulama
lebih bisa salah. Kadang-kadang kawan kita, ulama itu kan manusia, bisa benar bisa salah. Dia ngerti? Yang parah itu ulama bisa salah bisa benar, dia tak bisa salah. Benar terus, dia tak ulama. Mestinya kalau ulama bisa benar dan salah, dia lebih bisa banyak salah daripada benar. Itulah kaji kita pagi ini. Banyak maaf, saya semalam ke Dumai, jam 1:30 baru sampai. Maka tadi subuh, begitu sudah subuh baru terbangun. Saya kejarkan sholat di Panam, baru saya datang ke sini. Maka mohon maaf terlambat tadi. Sebab semalam 1:30 baru balik dari Dumai. Ada mengisi maulid di Dumai semalam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. InsyaAllah kita lanjutkan dengan Tuan Guru di waktu akan datang membaca Riyadhus Shalihin. Beliau pagi ini penerbangannya agak pagi, terbang ke Sabah, Malaysia. Karena agak pagi tak terkejar mengisi dulu baru ke bandara. Maka semalam beliau pesan, Buya saya tak terkejar mengisi dulu baru ke bandara. Tolong gantikan. Saya karena jadwal ke Dumai sudah ada juga, tak mungkin saya batalkan itu. Maka saya iakan keduanya. Rupanya itulah mampunya. 1:30 datang, tidur sebentar, pas azan subuh itu bangun, terkejarkan sholat di situ, baru datang ke sini. Untung ditelepon Buya Babur tadi. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di majlis yang lain. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.